Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Manajemen 4C. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya adalah Ica Nur Aisyah, ada Adelia, Ciara Nurul Sani, Ehon Holidin, Kurnia Sari, dan Sigit Indra Kusuma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Milky Bar. Ada beberapa pembahasan yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan produksi. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat, aspek hukum dan legalitas. Dan yang terakhir yaitu aspek keuangan dan ekonomi. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Latar belakang. Pada umumnya di Indonesia susu menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Susu digemari karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan baik untuk kesehatan tubuh. Usaha ini diberi nama Milky Bar, yang mana artinya yaitu milky adalah susu dan bar adalah tempat. Maka Milky Bar ini merupakan tempat yang menjual minuman beraneka rasa susu. Awalnya usaha ini muncul berdasarkan ide dari kegemaran minum susu dan minum olahan susu jarang ditemukan. Selanjutnya ada permintaan. Di sini ada jumlah permintaannya 4.768 orang. Satu orang dalam seminggu berkunjung 2 kali. Maka 1 bulan berkunjung 8 kali. Jadi jumlah kebutuhan per bulannya ada 4.768 dikali 8. Jadi hasilnya 38.144 unit. Dan jumlah kebutuhan per tahunnya adalah 38.144 dikali 12. Dan hasilnya adalah 457.728 unit. Dan proyeksi permintaannya pada tahun 2022 sejumlah 457.728. Kenaikan permintaan ditaksirkan sebesar 77%. Selanjutnya ada penawaran. Nama perusahaannya yaitu Kedai Sumur Mistis. Kapasitas produksi per tahunnya ada 45.000. Susu murni Grab-nya ada 55.000. Lain dan lainnya ada 75.000. Total penawarannya jadi 175. Dan proyeksi penawarannya pada periode 2022 proyeksi penawarannya ada 175.000. 2023 ada 187.250. 2024 200.358, 2025 214.383, dan terakhir periode 2026 ada 229.389. Analisis peluang. Secara umum, analisis peluang adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan riset, perencanaan, dan prediksi hingga proses evaluasi suatu usaha, baik yang sudah dijalankan maupun baru akan berjalan. Pada tabel berikut ini, analisis peluang menunjukkan untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Kita akan memprediksi analisis peluang dari 5 tahun ke depan, seperti permintaan, penawaran, peluang pasar, rencana penjualannya, dan pangsa pasar. Seperti dapat dilihat bahwa 5 tahun mendatang di tahun 2026 peluang permintaannya berada di 599.988, penawarannya 229.389, peluang pasar 370.599, rencana penjualannya di 61.222, dan pangsa pasarnya ada di 16,52%. Produk yang dijual Milky Bar berupa produk olahan minuman susu dengan berbagai varian rasa. Harga yang ditetapkan pada produk Milky Bar ini yaitu seharga 13.000.
Untuk pendistribusiannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sistem dengan cara langsung, jadi pemilik kedai ini menerapkan sistem dengan cara langsung dikarenakan pemilik kedai ini mempunyai tempat usaha sendiri untuk pendistribusiannya. Sedangkan sistem dengan cara tidak langsung, pada praktiknya KP ini memiliki perantara dalam bidang pengantaran produk berupa layanan GrabFood dan aplikasi online lainnya seperti WhatsApp dan Instagram. Untuk promosi yang dilakukan oleh Milky Bar yaitu melalui media sosial. Strategi pemasarannya yaitu ada segmen bisnis produk minuman susu Milky Bar ini yaitu berbagai varian rasa. Selain itu juga kemasannya sangat menarik, tempatnya juga sangat nyaman untuk anak remaja. Jadi segmennya itu dikhususkan untuk siswa SMA dan mahasiswa. Untuk targetnya sendiri yaitu untuk anak SMA dan mahasiswa. Untuk positionnya terbuat dari 90% olahan dari susu. Analisis SWOT yaitu ada strengths, harganya terjangkau. Harga jual minuman susu Milky Bar ini dipatok dari harga 6.000 sampai dengan 15.000, tergantung dengan topping dan rasa yang telah disediakan. Dan yang kedua yaitu ada inovasi dan keunikan produk. Bisnis usaha ini selalu berinovasi dengan menyajikan berbagai macam varian rasa dan juga keunikan produk ini disajikan dengan berbagai macam topping yang ada. Dan yang ketiga yaitu kualitas produk. Kualitas produk ini terjamin kebersihannya dan juga keasliannya. Dan yang kedua yaitu ada weakness. Ketahanan produk. Produk minuman susu Milky Bar ini dibuat tanpa bahan pengawet untuk menjaga kemurniannya, sehingga sangat rentan basi. Yang kedua yaitu brand masih baru. Produk minuman susu Milky Bar ini masih tergolong baru sehingga belum tentu familiar di tengah-tengah masyarakat luas. Dan yang terakhir, promosi yang kurang maksimal. Untuk mencapai konsumen, bisnis tersebut masih belum terlalu maksimal dalam menggunakan media promosi. Dan yang ketiga yaitu ada opportunities, yaitu produk Milky Bar ini masih produk baru. Permintaan konsumen. Dan yang ketiga yaitu untuk tren pola hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu ada threats, adanya pendatang baru dan adanya persaingan yang kompetitif. Dan yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Deskripsi produk. Bentuk produk minuman cair, tekstur produk Milky Bar ini memiliki tekstur yang lembut. Bahan bakunya, pemilihan bahan baku yang dipakai dalam pembuatan produk Milky Bar ini adalah susu. Warna produk. Pada produk Milky Bar ini memiliki berbagai macam variasi warna dan punya daya tahannya yaitu bertahan selama 2 hari disimpan di kulkas karena tidak menggunakan bahan pengawet. Ukuran cup yang digunakan untuk produk Milky Bar ini yaitu 550. Spesifikasi produk minuman yang dijual di Milky Bar ini 90% asli menggunakan susu dan varian yang berbagai macam warna dan rasa. Kemasan produk Milky Bar menggunakan cup plastik. Mesin dan teknologi. Mesin yang digunakan yaitu mesin press, mesin freezer, blender, handphone. Dan kemudian lokasi usaha Milky Bar ini berada di Kelurahan Awerangan, Blok Pakuwon, RT 7, RW 6, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian kapasitas produksi. Pada tahun 2022 rencana produksi mencapai 45.000, kemudian tahun 2023 rencananya 48.600, 2024 52.488, 2025 56.687, dan kemudian 2026 61.222. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasinya terdiri dari direktur, staf, administrasi dan keuangan, yang terakhir ada pelayanan. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, membuat informasi lowongan pekerjaan, mengirimkan surat lamaran, seleksi, wawancara dan hasil. Selanjutnya ada program pengembangan karyawan.
yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir ada sistem kompensasi. Jabatan direktur dengan gaji per bulannya 4 juta, per tahunnya 48 juta. Bagian staf, gaji per bulannya 2.500.000, per tahunnya 30 juta. Bagian administrasi dan keuangan, gaji per bulannya 2 juta, per tahunnya 24 juta. Pelayanan 1.466.667, per tahunnya 35.200.000. 4 aspek hukum dan legalitas. Badan hukum organisasi adalah perhimpunan yang mana terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka, di mana badan usaha ini merupakan usaha perorangan. Jenis-jenis perizinan, yang pertama SIUP, NPWP, dan akte pendirian. 5. Aspek keuangan dan investasi. Untuk modal kerja, bahan baku dan pembuatan. Yang pertama susu, fungsi utamanya adalah bahan utama. Jumlah 1.700 dengan harga 17.000 dengan total 28.900.000. Yang kedua, bahan bakunya perasa, fungsinya bahan utama. Jumlahnya 500 dengan harga 10.000 dengan total 5 juta. Yang ketiga, bahan baku pembuatannya gula dengan fungsinya bahan pembantu. Jumlahnya 400 dengan harga 12.000 dengan total 4.800.000 rupiah. Yang keempat ada es batu dengan fungsi bahan utama. Jumlahnya 150, harga 1.000 dengan total 150.000. Jadi total modal kerjanya 38.850.000. Modal investasi dengan nama mesin press, merek SLC 100, jumlah 1, harga 600.000, total 600.000. Mesin freezer, merek RSA, jumlah 1, harga 3 juta dengan total 3 juta. Blender dengan merek Miyako, jumlah 1, harga 300.000 dengan total 300.000. Handphone dengan merek Oppo F1, jumlah 1, harga 2.500.000 dengan total 2.500.000. Total dari modal investasi adalah 6.400.000. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan keuangan. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa total harta tetap yaitu sebesar 238.200.000. Untuk total praoperasinya yaitu sebesar 2.200.000. Maka total investasi pada usaha ini yaitu sebesar 240.400.000. Kemudian total biaya pokok produksinya yaitu sebesar 84.850.000. Dan untuk total biaya usahanya yaitu sebesar 103.400.000. Maka total biaya proyek pada usaha ini yaitu sebesar 278.050.000 dengan persentasenya yaitu adalah 100%. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat kita lihat bahwa rencana produksi pada usaha ini yaitu pada tahun pertama sebesar 45.000, pada tahun kedua 49.500, pada tahun ketiga 54.450, pada tahun keempat yaitu 59.895 dan pada tahun kelima yaitu 65.885. Maka didapatkan laba kotornya yaitu pada tahun pertama sebesar 500.150.000, pada tahun kedua yaitu 550.165.000, pada tahun ketiga yaitu 605.181.500, pada tahun keempat yaitu 665.999.650, dan pada tahun kelima yaitu 732.269.615. Kemudian laba usaha pada usaha ini yaitu pada tahun pertama sebesar 395.628.889,
pada tahun kedua yaitu 445.643.889. Pada tahun ketiga yaitu 500.660.389. Pada tahun keempat yaitu 561.178.539. Dan pada tahun kelima yaitu adalah sebesar 627.748.504. Kemudian laba usaha sebelum pajak pada usaha ini yaitu pada tahun pertama sebesar 190.814.444. Pada tahun kedua yaitu sebesar 346.736.667. Pada tahun ketiga yaitu sebesar 451.206.778. Pada tahun keempat yaitu 536.451.733. Dan pada tahun kelima yaitu sebesar 615.385.101. Dan laba setelah pajaknya yaitu adalah pada tahun pertama sebesar 178.033.000. Pada tahun kedua yaitu 255.215.667. Pada tahun ketiga yaitu 328.344.744. Dan pada tahun keempat yaitu 388.016.213. Dan pada tahun kelima yaitu sebesar 443.269.571. Dan BEP pada usaha ini yaitu pada tahun pertama sebesar 21%, pada tahun kedua 19%, pada tahun ketiga 17%, dan pada tahun keempat 16%, dan tahun kelima yaitu sebesar 14%. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwa total kas masuk pada usaha ini yaitu sebesar 278.050.000. Untuk total kas keluarnya yaitu sebesar 240.400.000. Untuk kas netonya yaitu sebesar 37.650.000. Dan didapatkan saldo kas akhirnya pada usaha ini yaitu sebesar 37.650.000. Kemudian dari laporan arus kas pada gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa kas neto pada usaha ini yaitu sebesar 240.400.000 dengan faktor diskon sebesar 18% yaitu 1, dan nilai sekarangnya yaitu 240.400.000 dengan faktor diskon 60% yaitu 1. Dengan ini nilai sekarangnya yaitu 240.400.000. Maka didapatkan IRR pada usaha ini yaitu sebesar 97,19% dan NPP-nya yaitu sebesar 691.005.657. Selanjutnya yaitu neraca. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa total harta lancar pada usaha ini yaitu sebesar 37.650.000. Untuk total harta tetapnya yaitu sebesar 238.200.000. Dan untuk investasi praoperasinya yaitu sebesar 2.200.000. Maka total harta pada usaha ini yaitu sebesar 278.050.000. Kemudian total hutang lancar pada usaha ini yaitu sebesar min 5.990.000. Untuk total hutang jangka panjangnya yaitu 22.200.000. Untuk total modalnya yaitu sebesar 261.840.000. Maka total hutang dan modal pada usaha ini yaitu sebesar 278.050.000. Untuk ROI pada usaha ini yaitu tahun pertama sebesar 40,1%, tahun kedua 26,9%, tahun ketiga 21,5%, tahun keempat 17,9%, dan pada tahun kelima yaitu 15,5%. Selanjutnya yaitu penilaian investasi.
Adapun penilaian investasi pada usaha ini yaitu berdasarkan pada hasil perhitungan, proyek ini atau bisnis ini layak untuk dikerjakan ataupun dilanjutkan. Karena NPV menunjukkan lebih dari 0, IRR lebih dari diskon faktor, dan juga NBC lebih dari 1. Selanjutnya yaitu analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan ini dilihat dari 3 sisi. Yang pertama likuiditas, yang kedua leverage, dan yang ketiga profitabilitas. Untuk yang pertama likuiditas. Likuiditas ini dihitung berdasarkan current ratio, di mana aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100 dan didapatkan hasil sebesar 6%. Kemudian leverage. Leverage ini dihitung berdasarkan debt to equity ratio, di mana total utang dibagi dengan ekuitas dikali 100 dan didapatkan hasil 6%. Dan yang terakhir yaitu profitabilitas. Profitabilitas ini dihitung berdasarkan return on asset, di mana laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100, maka didapatkan hasil yaitu sebesar 40%. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.